Shalom. Aduh. Shalom semuanya. Jumpa lagi ya. Harapan dan doa kakak adik-adik semua selalu keadaan sehat semua bersama keluarga ya Kak Novi. Betul sekali Kak Felix. Hari ini ibadah kita hari ini spesial sekali Kak Felix. Iya banyak itu ya. Banyak banget. Coba iya. ada siapa tuh Kak Felix? Tadi Masih sih ingat nggak? ada siapa? Tata. Halo Tata. Halo Tata. Terus ada siapa? Ada Tristy. Dua-duanya tapi mami dua ya. Kami naikin dulu volumenya. Oh, udah full. Gak kedengeran suaranya. Novi, Felix. Felix gak kedengeran. Iya, kok namanya beda ya? Beda ya. Emang hari ini kebaktiannya nggak sama seperti biasa ya ibadahnya? Kak Felix nih telat ya. Adiknya Dika. Coba hari ini. Ibadah apa nih? Kita tanya nih. Adik-adik, hari ini kita ibadah bersama-sama barengan. Ngapain sih kita ada ibadah apa hari ini? Ibadah apa? Kita lagi merayakan. Iya. Lagi merayakan Paskah. Tadi kayaknya sebelum kita mulai, ya. temanya apa ya? Temanya. Oh iya, lempar pada adik-adik. Ada yang tahu angkat tangan? Tadi sebelumnya udah ditulis. Iya. Apa tapi? Temanya adalah salib Yesus menebus. Karena Ovi gak kedengaran suaranya. Aku kedengaran. Ya. Jauh sekali suaranya, kecil banget. Kecil sekali suaranya. Suaranya kecil. Apa kalau ngomong salib itu sedih? Kalau yang aku kedengaran. Masa kita rame-rame? Apa namanya ya? Speakernya dibesarin. Anak-anak boleh dibesarin speaker. Iya deh sudah. Aku punya speaker deh 2. Karena Tuhan Yesus itu memang harus disalib. Tuhan Yesus mau berkorban untuk menebus dosa-dosa kita semua. Ya memang kita sedih, tapi kita nggak boleh kelamaan sedihnya. Karena kita tahu Tuhan Yesus telah berjanji bahwa pada hari yang ketiga akan bangkit melawan maut dan menang. Bangkit menang. Kebangkitan Yesus sudah bangkit dan sudah menang ya. Betul sekali. Iya, jadi kita mau bersuka cita, kita mau bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Yesus bangkit menang. Suaranya kecil banget ya, gak kedengeran. Ya, adik-adik Yesus sudah bangkit dan menang.
Oh iya adik-adik, apakah suaranya sudah terdengar dengan baik adik-adik? Sudah. Sudah, Kak. Sudah. Sip, mantap. Nah, sebelum kita melanjutkan rangkaian ibadah kita hari ini, jangan lupa kita mau berdoa dulu. Pembukaan ini dipimpin sama siapa, Kak Mati? Ada adik kita, namanya adalah Gio, kelas 1. Coba mana Gionya? Coba. Ada ya. Oke, silakan dia pimpin kita dalam doa ya. Mari kita berdoa. Yesus, selamat pagi. Hari ini Gio acara Paskah. Ya Tuhan, menangkan corona ini juga Tuhan berikanlah kesehatan untuk bisnis yang ada di sekolah minggu, juga lancarkan cara Paskah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Terima kasih Gio. Iya. Hari ini udah mau pimpin doa. Terima kasih. Kak Felix, kita juga nih akan mendengarkan beberapa seperti ucapan-ucapan makna Paskah Dari mana? dari anak-anak. Dari mereka pinter-pinter loh. Jadi orang juga mau ucapin ya. Betul, kasih buat mereka jadi gitu. Pasca itu maknanya apa gitu ya? sekali. Buat adik-adik ya. Belum ucapin ya? Ngucapin nanti. Nanti ya, oh ya. Kita dengar adik-adik dulu ya. Oke, silakan adik-adik. Halo teman-teman, saya Michael dari kelas 7. Menurut saya Paskah itu artinya kita diselamatkan oleh darah Yesus. Dalam Matius 26 ayat 28 dikatakan, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Terima kasih. Halo, nama saya Abel. Saya dari kelas 6. Makna Paskah bagi saya adalah kebangkitan Tuhan Yesus, di mana Tuhan telah mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kita sebagai umatnya harus belajar mengasihi dan juga mengampuni sesama kita, karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kita dan juga mengampuni dosa-dosa kita. Terima kasih. Teman, perkenalkan nama saya Christina Cecilia dan saya kelas 5 berumur 10 tahun. Hari Paskah untuk saya adalah hari yang sangat meriah, dan juga Paskah itu adalah hari di mana kita dilahirkan sebagai individu baru yang ditebus oleh darah dagingnya Yesus loh. Jadi semuanya bersyukur ya. Selamat Hari Paskah teman-teman. Tuhan Yesus tergantung dan mati di atas kayu salib untuk menebus semua dosa manusia, juga dosaku. Tetapi semua Dia adalah Allah yang hidup dan berkuasa atas maut. Makanya hari ketiga Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati dan mengalahkan maut. Makna Paskah bagiku adalah Tuhan Yesus bangkit untuk menyediakan keselamatan bagiku dan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Selamat Paskah. Hai teman-teman, nama saya Keiko. Aku umurnya 8 tahun dan aku di kelas 3 SD. Arti Paskah buat aku adalah Tuhan Yesus sudah menebus dosa aku dan Tuhan Yesus sayang banget sama aku. Selamat Paskah. Shalom, nama saya Gabriel Ramsjata, kelas 2 SD. Saya mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Kebangkitan Tuhan Yesus
memberi keselamatan bagi umat manusia. Tuhan Yesus memberkati. Halo, nama saya Deandra. Saya kelas 1 SD. Dea mengucapkan selamat Hari Paskah untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, nama saya Bennett Angelilen. Saya kelas TKB. Saya mau mengucapkan Hari Paskah buat kakak sekolah minggu dan juga teman-teman semuanya. Tuhan sudah mati di kayu salib untuk menembus dosa-dosa kita. Hai, saya Cinta dari kelas TK Besar. Kebangkitan Yesus Kristus membawa terang bagi kita semua. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Hai teman-teman, Mama Nefis. Hari Paskah. Bye-bye. Terima kasih teman-teman semua. Waduh, macam-macam ya. Jadi maknanya Pak Novi, saya juga jadi ini nih. Jadi sekarang lebih paham lagi. Berarti kematian Yesus itu ya yang Jumat Agung kita rayakan itu lambang daripada penebusan dosa ya. Nah, setelah dosa kita ditebus, Tuhan juga kemudian dikuburkan, tapi bukan semata kubur, tapi dia melawan kematian dan maut, sehingga maut pun dikalahkan, Yesusnya bangkit. Hidup dan menang. Berarti Yesus disalib karena cinta sama kita semua ya, Kak Novi ya. Kak Felix, cinta Tuhan Yesus itu besar sekali buat kita semua, sehingga Tuhan Yesus itu rela berkorban di kayu salib. Tadinya saya cuma tahunya sedih aja kalau hari Jumat Agung, tapi sekarang saya Mesti semangat, mesti jadi sukacita. salib adalah lambang karya cinta Yesus ya. Betul sekali. Bagaimana kalau kita lebih semangat lagi, kita mau nyanyi memuji Tuhan. Ayo. Yesus disalibkan Karena cintanya. Ayo adik-adik.
Aduh, Kak Felix, aku tadi sangat senang sekali bisa memuji Tuhan dengan luar biasa. Iya, memang udah sama-sama bersuka cita ya hari ini. Betul sekali. Capek nggak kan? Aduh, capek banget Kak Felix. Tadi aku memuji Tuhannya sambil lompat-lompat, loncat-loncat Kak Felix. Kirain saya doang, begitu saya juga capek. Benar kalau kita istirahat dulu. Istirahat. Benar ada pohon tuh di situ. Yuk, kita istirahat di situ. Yuk. Aduh, hematnya. Enak pisan Kak Felix. Aduh. Kita istirahat dulu sebentar di sini nanti ya. Tadi aku capek sekali gitu. Ngomong, pernah nggak mobilnya? Tak dulu, aku belum coba ngomong mobil. Iya. Apa yang Kak Felix baik apa? Nah, maksud saya, kita pernah nggak, Kak Novi pernah nggak membayangkan kalau ada di dalam peristiwa di mana Yesus bersama-sama muridnya ditangkap, kemudian disalib sampai mati? Benar juga ya Kak Felix ya. Kayak apa ya? Gimana kalau kita ngebayangin bareng-bareng? Oh ya, boleh juga ya. Yuk, yuk kita mau bantu. Tunggu dan jaga di sini selama aku berdoa. Iya, kami akan tunggu. Kami akan menunggu Tuhan. Berkatmu. Kita ini habis ada di taman Getsemani, Kak Felix. Kan dokter Getsemani berarti Yesus mau berdoa, Novi. Iya, benar. Tuhan Yesus mau berdoa dan murid-murid itu disuruh menunggu. Iya, malam ya. Mereka sabar nggak ya nunggu? Tahu kalau saya sih nggak kuat. Malam gini mah pasti aku ngantuk, Kak Felix. Ya, Oh Bapa, jika memungkinkan, singkirkanlah cangkir penderitaan-penderitaan dariku. Simon Peter, apa kau tidak bisa mengawasiku selama 1 jam saja? Jiwamu sangat bersemangat, tapi ragamu lemah, dan itu sangat disayangkan. Saatnya telah tiba. Putra manusia akan dihianati oleh tangan pendosa. Salam Tuhan. You did what you did, now you're in too deep. Are you asking yourself, how will you ever sleep? Oh Judas, what's it all about? Oh Judas, you sold Jesus out. You're a backstabbing, sneaky two-faced. Ada apa? Ada apa? Oh iya, ada apa? Tidak perlu ada kekerasan atau pertumpahan darah di sini. Kenapa kalian datang dengan berpakaian perang untuk menangkapku? Sehari-harinya aku duduk bersama kalian. Aku juga mengajar di dalam kuil. Tapi kalian tidak menangkapku. Tidak perlu ada kekerasan. Aku tidak akan melawan keinginan Tuhan. Tangkap mereka semua. Tidak. Biarkan mereka. Kita sudah mendapat apa yang kita inginkan. Ayo jalan. Ayo. Yesus ada di dalam dan kita di luar sini. Sekarang bagaimana?
Pastikan tidak seorang pun yang mengenalinya. Sepertinya aku mengenal kalian. Kalian salah satu pengikut Yesus, kan? Salah satu temannya. Kau salah orang. Aku bukan temannya Yesus. Aku bahkan tidak kenal dia. Tapi aku yakin pernah melihat kau bersamanya. Bagaimana aku bisa bersama seseorang yang belum pernah aku jumpai? Aksenmu tidak bisa kau sembunyikan, kawan. Kau dari Galilea. Sepertinya aku juga pernah mengenalmu. Mengapa tidak kau akui saja? Kau salah satu muridnya. Mundur. Berapa kali harus aku katakan? Mundur. Aku tidak kenal Yesus. Tidak pernah kenal. Aku beritahu malam ini sebelum ayam jago berkokok, kau akan menyangkalku 3 kali. Ingat itu. Oh, tidak. Apa yang telah kulakukan? Tolonglah aku. Sementara itu, persidangan sedang dijalankan. Terdakwa Yesus dari Nazaret dituduh dengan penghinaan pada Tuhan karena mengatasnamakan dirinya sebagai Mesias dan Putra Tuhan. Apa terdakwa ingin mengatakan sesuatu sebagai pembelaan? Kenapa bisa seperti itu? Hadirkan saksinya. Dan Kayapas memanggil saksi palsu untuk bersaksi melawan Yesus. Aku dengar sendiri. Yesus mengatakan ia adalah putra Tuhan. Iya, benar juga. Aku mendengar Yesus mengatakan jika kuil itu dihancurkan, dia bisa membangunnya kembali dalam 3 hari. Astaga, apakah benar begitu? Ini rasanya tidak mungkin ya. Pada akhirnya, tetap tidak ada bukti cukup untuk menjatuhkan hukuman pada Yesus. Kayapas sudah putus asa. Katakan sekali lagi pada semua. Katakan pada kami dengan kata-kata yang jelas dan tegas. Katakan padaku, apakah seorang Mesias atau bukan putra Tuhan? Bagaimana? Aku seperti yang kau katakan. Apa semua mendengarku? Kali ini, penghinaan terhadap Tuhan keluar dari bibirnya sendiri. Berani sekali dia mengakuinya ya. Di depan rakyat dan anggota dewan, Yesus telah melakukan kejahatan besar. Lalu bagaimana dengan keputusannya? Bersalah. 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 Hukuman bagi seseorang yang menghina Tuhan adalah mati. Siapkan tahanan. Pontius Pilatus ingin bertemu dengannya. Maafkan aku. Maafkan aku. Ambillah kembali. Aku tidak bisa menerima uang ini. Ambillah. Jangan membohongi dirimu sendiri, Judas. Kau sudah tahu apa yang kau lakukan. Dan kau tahu apa yang akan terjadi. Tidak, aku tidak sangka dia akan menderita seperti itu. Aku tidak tahan. Aku mohon tolong ambil kembali uangnya. Kami tidak peduli akan rasa bersalahmu. Itu antara kau dan Tuhan. Simpan saja hadiahmu. Kau pantas mendapatkannya. Tidak. Judas lari sampai dia tidak bisa lari lagi. Kemudian, ia gantung diri. Dan para pendeta membawa Yesus untuk bertemu Pontius Pilatus, gubernur Roma. Pilatus, kami telah menemukan penjahat yang berkhianat pada Tuhan. Dia mengaku sebagai Mesias dan Putra Tuhan. Itu tidak benar. Tidak ada pengaruhnya pada Roma.
Jatuhkan hukuman padanya sesuai peraturan kalian. Pengadilan kami telah menjatuhkan hukuman mati padanya. Hanya Anda yang berwenang untuk melaksanakan hukuman tersebut. Mengapa dia harus aku hukum mati? Di mata Roma, dia tidak bersalah. Oh, tapi dia lebih dari masalah kami juga. Anda tahu penjahat itu melarang masyarakat untuk membayar upeti pada kaisar. Dia menganggap dirinya sebagai Kristus, sebagai raja. Katakan, tahanan. Apa jawabanmu terhadap tuduhan itu? Apa kau seperti yang mereka katakan? Raja orang Yahudi? Kau yang katakan itu. Lihat dia. Dia bahkan tidak bisa berdiri. Aku tidak percaya dia bersalah atas apapun. Pilibus, pikirkan baik-baik. Dia sangat berbahaya. Kita harus menjadikan dia sebagai contoh. Iya. Kita biarkan masyarakat yang memutuskan. Sudah menjadi kebiasaan bagi gubernur pada saat makan untuk membebaskan satu tahanan untuk masyarakat. Para rakyatku, aku akan bebaskan satu tahanan sesuai pilihan kalian semua. Dan aku akan menyerahkan nasib dua pria di tangan kalian. Siapa yang kalian pilih untuk dibebaskan? Tahanan bernama Barabas atau Yesus? Apa yang harus dilakukan dengan Yesus? Kalian yang memutuskan. Astaga, kejahatan apa yang telah ia lakukan? Dia tidak bersalah. Salib dia! Salib dia! Salib dia! Salib dia! Salib dia! Salib dia! Masyarakat telah bicara. Aku akan cuci tangan dari semua ini. Yesus dicambuk dan dikenakan jubah kerajaan, dan sebuah mahkota berduri diletakkan di atas kepalanya. Setiap raja butuh mahkota. Dan Yesus dipaksa untuk membawa salibnya sendiri ke tempat penyaliban. Dan Maria Magdalena berjalan bersamanya, Mary, ibu dan James. Aku sedih, Tuhan Yesus dihina, disiksa seperti itu. Aduh, tolong kembali Aduh, aku gak tega. Aku sedih. Hei kau, bawa salibnya. Aku Simon dari Tyre. Mereka memaku Yesus pada salib di sebuah lembah bernama Tengkorak agar masyarakat dapat mengejeknya. Dua pencuri digantung di dekatnya. Jadi kau bisa selamatkan orang lain, namun tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Jika Tuhan adalah ayahmu, kau bisa meminta pertolongan untuk membebaskanmu. Iya,
Kenapa tidak kau panggil saja ayahmu, Mesias? Bapa, maafkan mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan padaku. Kau percaya pada Tuhan? Lalu di mana Tuhanmu sekarang? Bapak, kenapa? Kenapa, Bapak? Kenapa kau meninggalkanku, Bapak? Putra Tuhan, panggil malaikat untuk menurunkanmu dari sini. Selamatkan dirimu, Mesias, dan kami juga. Apa kau tidak takut pada Tuhan, bahkan di tempat kematianmu sendiri? Kita layak mati karena kejahatan kita, tapi pria ini tidak pernah melakukan hal yang sama. Yesus, ingatlah aku saat kau masuk ke dalam kerajaan. Hari ini, temanku, kalian semua akan bergabung denganku. Badai bergemuruh. Semua menjadi gelap. Dan gempa bumi memuncakkan semua penduduk Yudea. Dan kain yang bergelantungan di kuil terbelah tepat di tengah. Berakhir sudah. Bapak, aku serahkan jiwaku pada tanganmu. Sudah pasti pria itu dulunya putra Tuhan. Jasad Yesus ditempatkan di dalam sebuah pusara yang saat itu dijaga ketat dan dikawal oleh prajurit Roma. Lihatlah, itu akan menahannya. Kita harus pastikan kalau tidak seorang pun bisa menjadi tubuh. Bagaimana kita bisa memindahkan batu itu supaya jasad yang mulia bisa beristirahat dengan tenang? Para wanita pulang untuk menyiapkan rempah-rempah untuk Yesus. Mereka beristirahat untuk hari Sabat dan kembali di hari Minggu pagi. Maria Magdalena, jangan takut. Ayo, bergembiralah. Kemana kau membawa yang mulia? Kau mencari Yesus yang telah disalib. Ramalan telah terpenuhi. Kesinilah dan lihat sendiri. Ini adalah kain kafan di mana ia dikubur. Sekarang pergi dari Yerusalem sampai Galilea.
Katakan pada murid-murid, Kristus telah bangkit. Semuanya bersukacita. Ternyata Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia sudah menang, Yesus sudah menang. Haleluya. Ya, Haris. Luar biasa ya, pengorbanan Tuhan Yesus ya. Waduh, luar biasa. Betul sekali, Haris. Tadi aku sampai berhenti, tapi aku sangat bahagia. Kenapa bahagia? Karena Tuhan Yesus kita itu sudah mau lahir, sudah mau mati, dan sudah mau bangkit untuk menebus dosa-dosa kita semua. Ada pengorbanan Yesus. Kita tidak bisa punya keselamatan seperti ini ya. Betul sekali, aku sangat bersuka cita dengan kita Tuhan Yesus. Nah, pesan ini harus disampaikan sama adik-adik. Iya. Ya. Iya, aku. Nah, makanya Gimana? nanti pesannya ada Kak Budi nih mau nyampein. Kak Budi? Iya. Pasti dengan boneka-bonekanya tuh. Itu pastinya ya. Pasti. Kita panggil aja Kak Budinya yuk. Yuk. Kak Budi. Kak Budi. Ya, selamat pagi adik-adik. Yuk, sebelum kita mendengarkan cerita, kita lipat tangan dulu, tutup mata, kita berdoa dulu ya. Siap semua? Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami hari ini boleh merayakan hari Paskah, hari kebangkitan-Mu. Tuhan, kami tadi sudah memuji-muji nama-Mu, kami juga sudah melihat video. Hari sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya pimpin kami semua agar kami siap menerima firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, tema kita, Paskah kita kali hari ini adalah apa? Salib Yesus menebusku, ya. Iya. Nah, hari ini kita bisa merayakan Paskah bersama-sama walaupun melalui Zoom ya. Nah, Kak Budi senang sekali bisa melihat kalian semua walaupun melalui Zoom. Aku juga dong, mau ikutan ya teman-teman. Isrul, kamu mau ikut juga ke sini? Iya, aku ingin lihat teman-teman. Iya, boleh. Halo. Aduh, sebentar dulu nih, Isrulnya pengen ketemu sama kalian semua. Iya. Rindu nih. Yuk, coba. Suka dipanggul ya tuh. Wah, ini dia Isrul. Halo teman-teman. Aku senang sekali nih bisa ketemu teman-teman banyak di sini. Iya, udah Isrul. Nih, jangan mengganggu nih. Kak Budi mau tanya juga nih kepada teman-teman. Aku juga boleh jawab. Iya, boleh. Nih, Paskah kita kali ini tuh ada yang berbeda loh. Kita diajak sudah mulai mengikuti acara dari sejak Kamis Putih. Oh iya, Kamis Putih ya. Tuh ada tulisannya Kamis Putih. Oh iya betul. Kamis Putih. Waktu Kamis Putih ada apa ya? Loh, kamu masa nggak ingat? Kan kalian anak-anak disuruh nonton video tentang Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Iya, aku lupa. Nah, setelah itu juga kan kalian diminta untuk membasuh kaki orang tua. Aku tidak Mau ke toilet. Iya, boleh. Nah, siapa yang di antara kalian yang membasuh kaki orang tua? Ada nggak? Ada nggak? Aku enggak. Aku tidak tahu apa itu membasuh. Oh, membasuh itu apa? Artinya mencuci ya, mencuci kaki. Nah, Oh ya, aku pernah pas drama itu. Nah, iya pas drama. Tapi kemarin waktu Kamis kemarin sebetulnya Tristan dan teman-teman yang lain, Dio dan sebagainya diminta untuk membasuh, mencuci kaki orang tua. Nah, siapa yang melakukan
Kayaknya nggak ada, soalnya aku juga nggak melakukan. Wah, mentang-mentang itu nggak melakukan, jadi dianggapnya semua nggak ada yang melakukan. Tapi mungkin ada loh yang melakukan, cuma ini kita nggak keburu nih, nggak lihat nih siapa yang mengacungkan tangan. Ya ya, terus lagi. Nah, setelah itu juga ada Jumat Agung. Nih, Jumat Agung. Oh iya, Jumat Agung. Jumat Agung, kamu tahu nggak disuruh apa? Itu waktu Jumat Agung tuh kamu sebetulnya disuruh membaca Alkitab dari kitab Yohanes, cerita tentang penyaliban Tuhan Yesus. Ya tadi aku bacanya belum lancar. Ya kalau bacanya belum lancar ya nanti kan harusnya bisa orang tua yang membacakan atau menceritakan tentang penyaliban Tuhan Yesus. Ya tahu nih kalau nggak cerita kepada aku hari Jumat. Maaf, Kak Budinya lupa nggak cerita kepada Isul. Tapi mungkin nih ada juga nih orang tua atau anak-anak yang membaca sendiri kisah penyaliban Tuhan Yesus, dan setelah itu juga diminta membuat origami. Kalau origami aku bikin. Tapi kalau ini kenapa cuma suruh aku bikin origaminya doang? Mana origaminya? Ada di. Aku belum itu origami. Wah, ini dia origaminya buatan Isul. Iya, tadi dibantuin sama Kak Udi juga. Iya, dibantuin ya. Nah, ini siapa yang bikin coba? Ada nggak ya yang ikut bikin dari waktu Jumat Agung, bikin salib? Wah, mungkin ada ya, tapi mungkin juga ada yang gabung ya. Iya. Nah, setelah itu ada yang disebut lagi satu hari lagi yang khusus. Hari Allah. Hari selanjutnya hari apa coba? Hari Sabtu. Iya betul, hari Sabtu. Tapi ada sebutan khususnya apa coba? Itu dia. Apa? Mana tulisannya? Sabtu Sunyi. Iya betul, Sabtu Sunyi. Jadi Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi. Nah, di Sabtu Sunyi itu kalian harusnya diminta untuk untuk menonton video tentang Getsemani, lalu penyangkalan Kristus, lalu ada sidang, ada bukan. Salah. Waktu Sabtu Sunyi itu kita merenungkan tentang lilin yang terbakar. Oh iya betul. Kita harusnya merenungkan tentang lilin yang terbakar. Islam punya lilin nggak? Ada. Mana coba angkat dulu. Iya, aku punya lilin, tapi fake lilin itu, tapi sudah rusak itu fake lilinnya. Iya. Ada temannya. Nah, ini lilinnya nih ya, lilin seperti ini ya. Lilin itu ada apinya yang menyala. Iya, untuk menerangi kegelapan. Iya betul. Dan terus juga lilin itu apinya supaya menyala gimana? Lilinnya harus habis meleleh. Iya, lilin ini harus habis meleleh supaya apinya bisa menyala. Seperti Tuhan Yesus ya. Iya, Tuhan Yesus juga harus mengorbankan dirinya supaya apa? Kita semua ditebus dari dosa. Nah, hari ini kita Minggu Paskah ya. Minggu Paskah kita tadi sudah menonton video ya, video tentang Taman Getsemani, penyangkalan Kristus, sidang, penyaliban, penguburan, dan juga kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, hari ini harusnya kita membaca dari Markus 15 ayat 20b sampai dengan ayat pasal 16 ayat 10. Panjang betul. Kalau saya bacanya ya nanti biar baca di rumah aja ya. Nah, tapi ini Pak Budi ingin menerangkan nih tentang Paskah. Aku boleh turun dulu nggak supaya Kak Budi bisa ceritanya nggak terganggu sama aku? Iya boleh, kamu turun dulu ke sana ya. Nah, yuk. Ya, dadah dulu teman-teman dulu. Dadah. Ya, disuruh sampai sana dulu. Ya, tunggu situ dulu. Nah, sekarang kenapa ya kita harus ditebus? Nah, kan gitu ya. Tuhan Yesus kok harus mati di kayu salib, harus untuk menebus kita. Kenapa? Nah, karena sebetulnya begini ceritanya.
manusia itu kan diciptakan oleh Tuhan itu bersih, tidak berdosa, ya. Tuh seperti air ini ya, air bening, ya, airnya bening, tidak ada yang kotor, ya. Gedein atuh main. Tembus cahayanya, ya. Nah ini air yang bening. Tapi kemudian karena dosa Adam dan Hawa, ya, karena dosa Adam dan Hawa, maka air yang bersih ini atau manusia yang tidak berdosa ini kemudian menjadi berdosa. Airnya menjadi kotor, menjadi coklat warnanya. Karena apa? Karena Kulihatinnya itu merah. ya, karena dosa. Nah, lalu orang mulai berpikir, wah, manusia ini berdosa. Lalu bagaimana ya caranya ya supaya dosanya ini hilang? Ada orang-orang yang berpikir bahwa, oh kalau gitu saya harus berbuat baik. Wah, saya harus melakukan hal-hal yang baik. Yang apakah benar berbuat baik itu bisa menghilangkan dosa? Wah, kok tidak? Tidak juga ya. Tetap aja, walaupun ini perbuatan baik, air yang bening, tapi dosa yang sudah ada di dalam manusia ini, walaupun ditambah perbuatan baik, tetap saja airnya kotor ya. Tetap saja dosanya tidak hilang. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Usaha manusia tidak bisa membuat dosa ini menjadi hilang. Yang bisa dilakukan apa ya? Ini dosa, padahal ini kan dosanya Adam ya. Tapi kenapa kita semua jadi berdosa? Coba kalian pikir, apa ada di antara anak-anak semua yang diajari berbohong oleh orang tua, oleh guru? Tidak ada. Tapi kok kita bisa berbohong ya? Terus apakah ada di antara kalian yang diajari memukul atau berbuat jahat kepada teman-teman yang lain? Tidak mungkin ya, orang tua kita tidak mungkin mengajari kita seperti itu. Tapi kok kita kadang-kadang memukul, kadang-kadang kita menendang, kadang-kadang kita berbuat jahat kepada orang lain. Nah, itulah yang disebut dosa yang ada di dalam diri kita. Kita berbuat baik juga kadang-kadang berharap bahwa, oh siapa tahu nanti orang itu berbuat baik juga kepada kita. Jadi orang yang berdosa tetap saja berdosa walaupun berusaha terus berbuat baik. Hanya ada satu cara untuk bisa membuat dosa ini diampuni, dosa ini hilang, sehingga kita bisa kembali bersama-sama berkumpul bersama Tuhan, yaitu melalui apa? Melalui penebusan Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus harus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, ya, baru dosa ini hilang. Lalu apa yang harus kita lakukan, Pak Budi, Kak Budi? Ya, kita harus mengundang Tuhan Yesus dan kita harus percaya bahwa salib Tuhan Yesus inilah yang bisa menghapuskan dosa manusia, dosa-dosa kita. Kita harus minta Tuhan Yesus untuk bekerja di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, sehingga akhirnya dosa ini perlahan-lahan akan menjadi hilang. Airnya sudah tidak coklat lagi, sudah pulih kembali, sudah menjadi bening lagi. Ya, hidup kita menjadi bersih kembali karena diampuni oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mati di kayu salib sudah masuk ke dalam hati kita dan kemudian membuat hidup kita menjadi bersih, dosa kita diampuni, ya. Nah, itu kira yang menyebabkan kita bisa kembali berkumpul bersama Tuhan, kita bisa kembali bersama Tuhan Yesus, kita bersama Tuhan Allah nanti di surga, ya. Nah,
Setelah ini apa yang harus kita lakukan? Setelah Tuhan Yesus mengampuni dosa kita, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjadi pengikut Kristus yang baik. Kita harus mengikuti teladan Kristus, ya, menjalankan ajaran-ajaran dari Tuhan Yesus. Kita berbuat baik kepada semua orang tanpa berharap ada imbalan. Kita juga harus sayang kepada semua orang, ya. Sayang kepada papa, mama, orang tua kita, kepada kakek, nenek, kepada kakak kita, adik kita, teman-teman kita. Kita harus sayang kepada semua orang. Kita juga harus menolong semua orang, ya. Termasuk juga menolong orang tua kita, ya. Kalau di rumah kita harus menolong membereskan mainan, membereskan meja, ya, membereskan tempat tidur, pakaian kita, ya, supaya apa? Tidak selalu orang tua kita yang mengerjakan untuk kita. Nah, kita juga menjadi seperti lilin tadi. Nah, lilin ini gunanya apa sih? Menerangi, ya. Kalau mati lampu gelap, kalau ada lilin, maka sekitar kita menjadi terang. Nah, kita juga harus menjadi seperti lilin-lilin kecil, ya, yang bisa menerangi dunia ini. Katanya, wah, banyak kejahatan, ya. Kita harus menjadi orang baik yang mengusir kejahatan, ya. Ada orang yang kemudian juga suka jahat. Nah, kita justru harus berbuat baik, ya, supaya kita jadi berbeda, sama seperti lilin ini yang menerangi kegelapan. Kita juga, gimana kita masih kecil nih, Kak Budi, kok kita harus berbuat baik, harus menolong, harus menyayangi orang-orang. Nah, kita yang kecil ini harus minta pertolongan dari Tuhan. Tuhan Yesus selalu tiap pagi kita berdoa, Tuhan tolong saya supaya saya bisa hari ini berbuat baik, hari ini saya bisa menyayangi semua orang, ya. Jadi Tuhan sudah menebus dosa kita dan Tuhan juga akan menguatkan kita untuk melakukan apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan inginkan, dan apa yang sudah Tuhan teladankan kepada kita. Nah, mau nggak kalian melakukan itu? Mau nggak kalian menjadi pengikut Kristus yang baik, ya? Menjadi Islam juga mau, semua mau, ya, menjadi pengikut Tuhan yang baik, ya. Nah, sekarang kita kembali nih, Kak Felix sama Kak Novi mana nih? Udah ada belum nih? Kak Novi, Kak Felix? Halo, Kak Budi. Sudah siap. Halo, Kak Budi. Iya, Kak Novi, Kak Felix ada pertanyaan nggak? Iya. Nah, adik-adik. Adik-adik udah denger ya, barusan dari Kak Budi ya. Aduh, udah lihat tayangannya dan juga udah diulas sama Kak Budi ya. Jelas sekali. Jelasnya. Nah, adik-adik, kira-kira sekarang sudah lebih kebayang kan? Nah, berarti tadi apa? Salib melambangkan apa? Ada yang tahu? Adik-adik? Tadi Kak Budi bilang salib itu melambangkan ya penebusan dosa-dosa atas dosa kita yang sudah ditebus oleh Tuhan melalui kematiannya di kayu salib. Kak Novi. Betul sekali. Berarti kalau kita sudah ditebus, ya dosa-dosa kita sudah diampuni, kita tidak boleh lagi berbuat kejahatan, berbuat dosa lagi, benar ya Kak Novi? Kak Felix, kalau gitu misalnya nih di sekolah nih adik-adik, misalnya yang masih suka nyontek, boleh nggak sih? Nggak boleh juga. Berarti itu kan tidak menunjukkan perbuatan baik. Tadi Kak Budi bilang kita harus menunjukkan perbuatan baik. Menunjukkan cinta Tuhan ya. Iya, karena kita harus ikut teladan Tuhan Yesus gitu. Nah, misalnya Kak Felix sama adik-adik juga yang ada di rumah kan suka tuh disuruh kata mama, ayo stop main games. Stop. Nggak mau. Oh, jadi gitu loh, mau. Aduh, aku lagi nanggung nih, aku levelnya sekarang udah gede nih. Gimana tuh?
nggak boleh juga. Tadi kan Kak Budi udah bilang, kalau dosa kita udah ditebus, kita harus mengikuti teladan Tuhan. Karena kalau Yesus tidak tebus dosa kita, selamanya seperti gelas tadi, kita akan kotor terus. Ya. Tapi begitu ada salib yang tebus, kita akhirnya kembali bersih lagi, ya. Nah, jadi Kak Novi, kalau setiap kita ingat salib, salib adalah lambang penebusan kita atas dosa-dosa kita. Betul sekali ya. Tuhan Yesus sudah bangkit ya Kak Felix ya, menang mengalahkan kematian, membersihkan dosa-dosa kita. Ngomong-ngomong salib, ada nih satu pujian yang paling enak buat kita hari ini, tema salib tadi. Judulnya S-A-L-I-B. Yuk kita sama-sama salib. Ya, jadi kita akan menyanyikan pujian S-A-L-I-B. Penuh sukacita. Iya, bersukacita karena salib kita menjadi berkemenangan. Betul sekali. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kini saatnya kita diberikan kesempatan untuk mengumpulkan persembahan. Persembahan juga merupakan salah satu bentuk terima kasih kita kepada Tuhan. Nah, persembahan ini memang seperti dikumpulkan di gereja ya, tetapi ini untuk kepentingan banyak orang. Melalui gereja kita bisa bersumbangsi melalui persembahan ini. Iya, bisa menolong orang-orang banyak ya Kak Felix ya. Iya, betul sekali. Jadi adik-adik, berarti sekarang siapkan
persembahannya disiapkan. Nah, nanti adik-adik persembahannya masukkan ke amplop. Nanti kalau ke gereja, amplopnya akan dimasukkan ke kantong persembahan yang ada di gereja. Atau yang lebih sederhana, lebih simpel, adik-adik bisa memberikan persembahan lewat GKI, ya transfer, betul, mentransfer ke rekening GKI Taman Cibunut Bandung. Nah, seperti itu. Kepedulian kita juga merupakan bagian dari kesaksian kita. Iya, Nah, adik-adik tadi juga kalau misalkan kita tidak ngontek, dibilangin juga kita dengar, kita tidak jahat sama teman atau saudara, itu bagian dari kesaksian kita tentang kasih Kristus kan Kak Novi? Betul sekali Kak Felix. Nah, berarti harus terus ya adik-adik lakukan sebagai kesaksian Betul kita. sekali. Nah, boleh cuma besok aja atau lusa aja atau gimana kesaksian? Harus terus. Harus terus sampai rambut kita putih. Sampai Tuhan datang ya. Ada lagunya tuh, ada lagunya, ada pujiannya apa ya? Ada. Lagunya adalah bersaksi terus sampai Tuhan datang. Oke, ayo Dede, semangat. Kita naikkan pujian, kita bersaksi terus sampai Tuhan datang. Harus bersaksi terus sampai Tuhan datang. Nah, tapi persembahannya mungkin udah terkumpul. Ya, bawa persembahan ini dulu dalam doa ya. Silakan Kak Novi. Yuk, adik-adik yang ada di rumah, kita mau tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh mengumpulkan persembahan. Tuhan, berkatilah persembahan kami ini. Biarlah lewat persembahan ini nama Tuhan boleh lebih dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, gimana Kak Felix? Selain persembahan ini yang tadi, ada persembahan lain Kak Novi. Wow. Persembahan apa tuh Kak Felix? Teman-teman kita juga mau mempersembahkan. Bagus sekali. Ada yang pujian, ada yang main piano, banyak. Pokoknya bertalenta ya Kak Felix ya. Siapa aja sih itu Kak Felix? Rahasia dong, kita lihat dulu ya. Siapa aja ya. Yuk teman-teman nih, teman-teman akan mempersembahkan talentanya. Iya, betul sekali. Guru sekolah minggu ada nggak? Pasti dong. Ada juga. Nggak mau ketinggalan. Oke deh, langsung aja kita lihat yuk.
Iya, betul sekali. Nah, Kak Novi ngapain gitu-gitu? Aku pengen Kak Justin. Oh, main ini ya, keyboard ya. Oh iya, keren ya. Justin. Aduh, terima kasih buat teman-teman adik-adik CCC, teman-teman CCC dan Justin. Terima kasih sudah memberikan persembahan. Persembahan. Ya. Masih ada lagi. Masih ada lagi. Siapa nih sekarang? Yuk kita lihat lagi. Ayo, masih ada persembahan yang lain. besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa.
Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Keren ya. Terima kasih. Terima kasih buat Eliora Eliora dan guru-guru sekolah minggu yang sudah mau memberikan persembahan Iya, tadi ada Justin juga Ada ya. Justin. Masih kecil tuh Justin ya. Iya benar. Gak malu ya katanya. Iya, diingetin lagi ya adik-adik. Adik-adik yang punya talenta apapun, menari, puisi, menyanyi, bermain musik ya. Ya. Kasih tahu nanti ke guru-guru, kakak-kakak sekolah minggu. Biar nanti kalau ada acara-acara ibadah atau apa, nanti bisa Ditayangin. berperan serta Iya, sama kita betul ditayangin sekali. ya. Nah, Pak Felix, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Udahan ya Novi? Udahan, tapi nanti kita akan masuk babak yang berikutnya. Oh, masih ada lagi? Iya, Oh, tapi iya, sebelumnya adik-adik kita tutup dulu ibadah kita. Kita minta Kak Kristi untuk membawakan doa penutup. Oke. Silakan Kak Kristi. Kak Kristi silakan. Halo adik-adik, yuk kita akhiri ibadah kita pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan sudah bangkit dan menang melawan maut. Tuhan sudah menebus dosa-dosa kami. Kiranya Tuhan, melalui penebusan-Mu ini, kami semua boleh menjadi anak yang lebih baik lagi Tuhan. Kami mau rela berkorban, kami mau setia, kami mau menolong, kami mau taat sama Papa dan Mama kami. Tuhan, entah kami akan berpisah, tapi sebelumnya kami akan bermain games bersama dengan guru sekolah minggu. Ini semua nanti boleh berjalan juga dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya, terima kasih Kak Kristi ya. Jadi, sekalian kita akan tutup dengan pujian lagu berkah. Berkah. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu berkah dengan penuh hormat kepada Tuhan Yesus. Yuk. Bapa, terima kasih. Bapa,
di dalam surga. Puji terima kasih. Amin. Yes. Ya, Ibadah kita sudah selesai, adik-adik. Tapi kita juga belum selesai. Kita masih ada acara-acara lain ya. Ada beberapa pengumuman, nanti adik-adik boleh simak dulu. Dan juga nanti mau ada katanya GAME alias Games ya. Oke. Nah sekarang kita apa dulu sebelum bubar nih? Ngapain dulu nih? Foto ya. Yuk adik-adik siap-siap ya. Kita foto dulu bersama-sama. Iya. Kameranya ditutup, nggak kelihatan ya mukanya ya. Coba semuanya buka kamera. Kameranya dibuka ya. Cantik. Mau difoto dulu. Tuh lihat tuh Karun sudah standby. Sudah berpose. Berpose coba adik-adik. Berpose. Semuanya senyum ya. Semua senyum ya. Kita sudah buka. Oke. Panitia sudah 1, 2, bilang cheese ya. 3 cheese. Oke. Ada lagi? Ayo sekali lagi yang belum dibuka kameranya tolong dibuka. Di rumah juga kalau mau buka masker boleh kali ya? Boleh. Yang mau buka juga. Iya, kalau kita di sini harus pakai protokol kesehatan. Sekali lagi ya. Sekali lagi ya foto ya semua ya. Udah panitia. Oke, siap-siap. Semuanya yang cantik, yang ganteng, yang keren. Kasih gaya yang paling keren. Kasih yang gaya keren. 2, 3, cheese lagi. Sekali lagi, yuk. Oke. Senyum lagi, yang lebar senyumnya, oke? Siap. Ayo kameranya dibuka, Semuanya kameranya dibuka. Nanti akan kita tayangkan. Kameranya dibuka ya, di on ya. Kasih senyum yang paling bagus. Ayo, siap 1, 2, dan 3. Oke. Terima kasih adik-adik. Oh iya. Nah, jangan lupa nih, ada pengumuman nih. Ya, pengumumannya soal elengan sama perbuatan baik. Kalender perbuatan baik. Jadi adik-adik terima kasih buat adik-adik yang ada di rumah yang sudah membuat kalender perbuatan baik ya. Sudah mengirimkan fotonya. Tapi adik-adik yang di rumah yang belum segera. Iya, masih ditunggu ya. Fotonya ya, minggu depan ditayangi. Karena minggu depan akan ditayangi. Terus katanya juga tadi pasti ada apresiasi kok. Iya, pasti dong. Minggu ya. Terus celengan juga jangan lupa ya. Celengan juga jangan lupa. Nanti itu perbuatan adik untuk kita donasikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Betul sekali. Bukti kasih kita ya. Iya, kepedulian kita ya. Tapi sebentar Kak Feli, adik-adik yang ada di rumah sudah di-rename belum? ID-nya? ID-nya kita mau recording soalnya kita mau pisah room nih, mau main game nih. Sudah? Nah, nanti nama dan kelasnya. Nama dan kelas. Jadi jelas. Ya, nanti akan diatur oleh kakak-kakak sekolah minggu untuk masing-masing roomnya. Adik-adik di room mana, nanti akan bermain game masing-masing ya. Coba guru sekolah minggu kakak boleh dibantu apakah semua adik-adik kita sudah rename-nya sudah jelas? Bagaimana? Siapa yang belum nama dan kelas? Jadi nanti gampang cara memasukkan ke grupnya ya. Iya. Kak Feli di rumah juga masih ada nih, ada adik yang satu rumah tuh ada kakaknya, ada adiknya. Yang barengan. Kira-kira masuk mana nih grup permainannya nih? Nah, satu aja berarti ke kakaknya aja. Kakaknya ya. Betul sekali. Biar masuk satu room nanti ya. Ya, masuk ke kakaknya ya. Ya. Oke, adik-adik ya Indonesia. Nah, kakak-kakak gimana kira-kira kakak-kakak sekolah minggu ini sudah? Sudah siap? Oke ya, adik-adik selamat menikmati gamenya ya. Kita jumpa lagi nanti. Bye-bye Tuhan memberkati. Selamat Dadah, Pascal. Pascal.
Sukses semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan.